Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah iman dan kasih. 1 Yohanes 5 ayat 4 firman Tuhan berkata, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Katakan amin. Saudara, Alkitab menuliskan bahwa semua yang lahir dari Tuhan, lahir dari Allah, mengalahkan dunia. Inilah yang mengalahkan dunia. Apa itu? Iman kita. Saudara, Tuhan memberikan kita kemenangan lewat iman kita. Apa itu iman? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Walaupun belum melihat tapi kita percaya. Nah, iman itu ada sumbernya. Dari mana? Dari firman. Katakan amin. So, kita yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, haruslah kita memiliki iman yang tidak dapat dikalahkan. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa dengan imanlah kita mengalahkan dunia. Jadi saudara, ada 3 hal yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Nah, khusus hari ini kita akan bahas tentang iman dan kasih. Allah memberikan ketiganya untuk mengikat kita dalam kasih-Nya. Ya, dengan demikian kita dapat mengerti jalan-jalannya Tuhan, pimpinannya, hikmatnya, kekuatannya, kuasanya, dan semua kebaikannya Tuhan. Dengan terus berjalan dengan iman, kita akan berjumpa dengan Allah dan dipuaskan oleh segala yang baik yang datangnya dari Allah. Dan kita tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Iman adalah faktor yang menentukan masa depan kita. Saat kita melangkah dengan iman, Allah akan memegang tangan kita untuk melangkah maju menuju kesuksesan dan kemenangan. Allah rindu agar saudara dan saya memiliki iman yang luar biasa, agar Tuhan dapat memberkati kita dengan berkat yang maksimal. Contoh, Abraham. Jika Abraham memiliki iman yang terbatas, maka Abraham tidak akan menanti hingga 25 tahun untuk menerima Ishak. Bahkan ketika Ishak telah dikaruniakan baginya, Abraham masih tetap memerlukan iman yang besar dan kasih yang besar kepada Allah, yang memampukannya untuk mempersembahkan Ishak bagi Tuhan. Saudara, meski tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham memilih untuk tetap berharap dan percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan memperhitungkannya sebagai kebenaran. Saudara, iman seperti inilah yang Allah cari, yaitu iman dan kasih yang sejati. Orang yang beriman kepada Tuhan adalah orang yang sangat mengasihi Tuhan. Dan orang yang mengatakan bahwa dianya mengasihi Tuhan, dia harus beriman. Nah, saudara, inilah yang membuat kita punya hubungan yang begitu karib, begitu dekat dengan Tuhan, begitu intim dengan Tuhan. Yang mau katakan amin. Lalu pertanyaannya, bagaimana agar iman kita bertumbuh? Saudara, dengan berdoa dan membaca firman Tuhan. Saat kita berdoa dan membaca firman Tuhan, maka Roh Kudus akan berbicara dan meyakinkan kita bahwa Allah sanggup menggenapi apa yang Ia janjikan di dalam firman-Nya. Firman Tuhan menjadi makanan bagi jiwa kita yang membangun, yang mengembangkan iman sehingga kita mampu melangkah maju bersama Tuhan. Nah, saudara, saat melayani pekerjaan Tuhan ini juga merupakan satu sarana untuk mengembangkan dan membangun iman kita. Nah, saat kita melayani, kita berdoa agar kita bisa melihat kehidupan yang diubahkan, baik hidup kita sendiri maupun hidup orang yang kita layani. Kita akan melihat ada kemajuan dan doa-doa yang dijawab dan membuat iman kita semakin kuat, semakin besar. Saudara, hidup yang penuh iman adalah seperti perumpamaan di mana Tuhan Yesus katakan tentang mutiara yang indah, di mana kita harus bekerja mengusahakannya, mencarinya sampai kita menemukannya. Untuk mendapatkan harta yang begitu berharga ini, kita harus rela mengorbankan atau mengesampingkan keinginan-keinginan pribadi kita dan dengan mata yang hanya tertuju kepada Tuhan. Ialah yang berkuasa memuaskan seluruh kebutuhan kita, baik secara rohani, jasmani, maupun mental. So, hidup dengan iman sama seperti benih yang tertanam di rahim seorang wanita, di mana kita tidak dapat melihatnya, tetapi kita percaya bahwa Allah yang Maha Kuasa akan membuat benih itu bertumbuh, merawatnya, serta merendahnya, untuk kelak menjadi sesosok bayi yang utuh, sempurna, lucu, dan manis di hadapan Allah. So, percayalah Bapak Ibu semua bahwa iman kita di dalam Kristus tidak pernah akan sia-sia. Justru akan menghasilkan kebahagiaan yang abadi. Allah akan memberkati setiap kita karena kita percaya kepadanya. Allah merasa senang dan tersanjung ketika kita mempercayai Dia. Ketika kita sungguh-sungguh percaya kepadanya,
maka Tuhan akan mengalirkan kasih-Nya, sayang-Nya, seperti layaknya seorang bapa kepada anaknya. Bapak Ibu semua, seorang bapa rindu anaknya percaya kepadanya. Lalu seorang anak rindu bapaknya melindunginya. Kita perlu beriman dan kita perlu punya kasih. Iman adalah hal yang supranatural, di mana kita tidak dapat melihatnya, tapi sesungguhnya imanlah yang menghubungkan kita dengan Allah, menghubungkan kita dengan kasih-Nya, janji-Nya, dan dengan masa depan yang kita miliki di dalam Dia. Jadi sangatlah penting Bapak Ibu semua untuk membangun iman kita melalui hubungan pribadi kita dengan Allah. Tuhan telah menciptakan kita sesuai dengan gambar-Nya, dan Tuhan ingin supaya kita semakin hari semakin dibentuk menjadi seperti Kristus. Amin. Untuk menjadi serupa dengan Kristus, maka kita perlu percaya dan memiliki waktu khusus untuk bersekutu dengannya. Sehebat apapun kita dalam pekerjaan atau pelayanan, kita tetap harus memiliki waktu untuk membaca firman Tuhan, berdoa, menyembah Dia. Amin. Nah, saat kita membangun waktu intim kita dengan Allah, sesungguhnya saat itulah roh kita terbuka untuk menerima kasih-Nya, untuk menerima arahan-arahannya, bimbingannya. Bila Roh Kudus yang memberikan kita anugerahnya. Membangun keintiman dengan Allah sangat penting Bapak Ibu semua. Karena inilah yang akan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita. Seperti studi kita, pekerjaan, keluarga, dan sebagainya. Saat kita penuh dengan kasih-Nya, mengerti kehendak-Nya, taat pada pimpinan-Nya, saat itulah kita akan memiliki hidup yang berbuah dan berarti. Lewat iman, pengharapan, dan kasih. Sesungguhnya kita bergantung sepenuhnya kepada Allah yang adalah sumber segala hal yang baik. Ketika kita mengaktifkan ketiganya, maka kita sedang memberikan Roh Kudus kewenangan penuh untuk bekerja di dalam dan melalui kita. Roh Kudus jugalah yang akan bergerak di dalam kita dan membuat hidup kita berbuah. Saudara, sebagai penutup, camkan ini baik-baik. Memiliki iman dan pengharapan, namun tanpa kasih, maka akan membuat iman kita menjadi kehilangan esensi yang penting. Karenanya, kita juga harus mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan kita. Amin. Saat kita menyerahkan seluruh keberadaan kita kepada Allah dengan iman, maka Tuhan akan mencurahkan kebaikan-Nya. Karena Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang tanpa batas. Boleh katakan amin?